Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kita akan memaparkan materi mengenai matriks BCG. Sebelum masuki materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 3. Yang pertama ada Ade Rizky Sabiha, yang kedua ada Ajeng Hartanti Putri, yang ketiga ada Ilhan Kurniawan, yang keempat ada Julian Aldi Pramono, yang kelima ada Maria Lokden, yang keenam ada saya sendiri Muhammad Rafli Putra Santosa, yang ketujuh ada Namira Putri Rinjani, dan yang terakhir ada Rajwa Rajendra Sudarsana. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Ade Rizky Sabiha, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Aping. Yang pertama itu apa itu matriks BCG? Matriks BCG adalah matriks yang membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi yang membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif dan pangsa pasarnya serta menghasilkan 4 komponen kuadran. BCG matriks dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970. Next. Yang kedua, kegunaan matriks BCG digunakan untuk menganalisis produk dalam portofolio bisnis sesuai dengan pertumbuhan dan pangsa pasar relatifnya. Analisis ini sebenarnya membantu perusahaan dalam memutuskan entitas di mana dalam portofolio bisnis perusahaan yang benar-benar menguntungkan, mana yang tidak berguna, mana yang harus dikonsentrasikan, dan mana yang memberi Anda keunggulan kompetitor atas yang lain. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Rafli Putra. Kepada Muhammad Rafli Putra dipersilakan. Baik, terima kasih Ade Rizky Sabiha. Yang ketiga ini ada keunggulan dari matriks BCG. Yang pertama itu sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, membantu dalam menyaring peluang yang terbuka dan membantu memikirkan tentang bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin. Yang ketiga, digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana sumber daya kas perusahaan dapat digunakan sebaik mungkin untuk memaksimalkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan di masa depan. Dan yang terakhir, menghasilkan kerangka kerja untuk mengalokasikan sumber daya di antara produk yang berbeda dan memungkinkan untuk membandingkan portofolio produk secara sekilas. Next. Yang keempat, ada kekurangan dari matriks BCG. Yang pertama, BCG matriks hanya menggunakan 2 dimensi, pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Ini bukan satu-satunya indikator profitabilitas, daya tarik, atau kesuksesan. Yang kedua, matriks ini mengabaikan efek sinergi antar merek. Yang ketiga, bisnis dengan pangsa pasar rendah juga bisa menguntungkan. Yang keempat, pangsa pasar yang tinggi tidak selalu menghasilkan keuntungan yang tinggi, karena ada juga biaya tinggi yang dikeluarkan untuk mendapatkan pangsa pasar yang tinggi. Yang kelima, kadang-kadang kuadran DOC dapat membantu bisnis atau produk lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, model tersebut mengabaikan pesaing kecil yang memiliki pangsa pasar yang tumbuh cepat. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Namira Putri Rinjani, dipersilakan. Baik, terima kasih Muhammad Rafli. Yang selanjutnya ada klasifikasi kuadran matriks BCG. Lanjut, Wak. Yang pertama ada STAR. Lini produk STAR adalah pemimpin dalam kategori kuadran matriks BCG. Produk ini memiliki yang pertama, ada pangsa pasar yang signifikan, karenanya mereka membawa sebagian besar uang tunai ke bisnis. Yang kedua, ada potensi pertumbuhan tinggi yang dapat digunakan untuk meningkatkan arus kas masuk lebih lanjut. Seiring waktu, ketika pasar jatuh tempo, produk STAR ini menjadi cash cow yang memegang pangsa pasar besar di pasar besar dengan pertumbuhan rendah. Ini produk cash cow bisa digunakan untuk mendanai produk inovatif lainnya untuk mengembangkan bintang baru. Contohnya, ketika kita melihat 4 perusahaan telekomunikasi teratas di Indonesia, pangsa pasarnya bagus, tapi tingkat pertumbuhannya juga bagus. Jadi, karena kedua faktor ini tinggi, perusahaan telekomunikasi selalu dalam mode kompetitif dan mereka harus menginvestasikan uang dan mengeluarkan uang dari waktu ke waktu. Tidak seperti cash cow, Stars tidak bisa berpuas diri saat mereka berada di atas, karena mereka dapat segera diambil alih oleh perusahaan lain yang memanfaatkan tingkat pertumbuhan pasar. Namun, jika strateginya berhasil, Stars bisa menjadi cash cow dalam jangka panjang. Kemudian ada strategi untuk Stars. Semua jenis strategi pemasaran, promosi penjualan, dan periklanan digunakan untuk Stars. Hal ini karena dalam cash cow, strategi tersebut sudah digunakan dan menghasilkan pembentukan cash cow. Demikian pula di Stars, karena persaingan yang tinggi dan pangsa pasar yang meningkat,
Konsentrasi dan investasi perlu tinggi dalam kegiatan pemasaran sehingga dapat meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Julian Aldi. Kepada Julian Aldi dipersilahkan. Oh ya, terima kasih Namira. Cash cow pada kuadran ini biasanya dialami oleh produk lama yang pengembangannya sudah maksimal. Hanya saja penjualannya yang besar dan menghasilkan banyak cash flow. Produk seperti ini memerlukan strategi harvest, yaitu dengan mengalihkan uang yang dihasilkan untuk membantu produk dari kuadran lain yang perlu pengembangan. Jadi produk pada kuadran ini sebagai sumber uang, tetapi dipastikan juga jangan sampai produk pada kuadran ini kualitasnya menurun dan tidak pada kuadran lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Pada Maria dipersilahkan. Terima kasih Julian. Klasifikasi yang terakhir yaitu DOX adalah lini produk yang memiliki pangsa pasar yang rendah dan beroperasi di pasar dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Mereka juga tidak menghasilkan uang dan juga tidak membutuhkan pendanaan yang besar. Secara umum mereka tidak layak diinvestasikan karena mereka menghasilkan pengembalian tunai yang rendah atau negatif dan mungkin memerlukan sejumlah besar uang untuk mendukungnya. Karena pangsa pasar yang rendah, produk ini menghadapi kerugian biaya. Berikut strategi DOX yaitu yang pertama adalah melihat beberapa banyak investasi yang ada, kemudian baru memutuskan apakah perlu melakukan investasi produk atau rebanding produk. Sebab bisa dipastikan pengembalian DOX ke STARS apalagi cash cow sangat rumit. Selanjutnya dipaparkan oleh Ajeng. Terima kasih Maria. Selanjutnya ialah question mark atau tanda tanya. Kuadran ini biasanya dialami oleh produk-produk yang baru dikeluarkan karena market interest-nya tinggi tapi penjualannya masih sedikit. Kuadran ini mempunyai peluang menuju kuadran star jika sudah diterima oleh pembeli. Strategi yang sesuai dengan kuadran ini adalah build, yaitu terus mengembangkan produk ini sampai mencapai kuadran star dan cash cow. Bisnis ini disebut question mark atau tanda tanya karena organisasi harus memutuskan apakah akan memperbaiki divisi ini dengan menjalankan strategi intensif atau menjualnya. Unit bisnis ini memerlukan banyak uang untuk mempertahankan pangsanya, apalagi meningkatkannya. Manajemen harus berpikir keras tentang tanda tanya mana yang harus dicoba untuk dibangun menjadi bintang dan mana yang harus dibuang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilhan. Kepada Ilhan dipersilakan. Baik, terima kasih Ajeng. Lalu selanjutnya ada langkah membuat matriks BCG beserta contoh-contohnya. Boleh di next, Wak? Di mana langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih produk atau perusahaan atau merek. Di mana pada BCG matrix ini digunakan untuk menganalisis unit bisnis, merek terpisah, produk atau perusahaan sebagai unit itu sendiri. Pilihan unit ini dapat mempengaruhi keseluruhan analisis. Oleh karena itu, diperlukan pendefinisian unit. Boleh di next, Wak. Nah, di sini contohnya yang pertama kita ngambil dari L'Oreal. Boleh di next, Wak. Lalu langkah kedua adalah identifikasi pasar. Mendefinisikan pasar secara akurat merupakan prasyarat penting untuk lebih memahami posisi dari portofolio. Di mana tadi kita memilih produk L'Oreal, maka pasar yang dipilih merupakan industri kosmetik yang mencakup skincare, makeup, hair care, hair color, dan fragrance. Boleh next, Wak? Lalu langkah selanjutnya kita mengukur pangsa pasar relatif. Pangsa pasar relatif digunakan untuk membandingkan penjualan produk perusahaan yang dimiliki dengan pesaing terbesar yang menjual produk sama. Rumus yang diperlukan adalah PPR sama dengan VPN dibagi VPPN dengan keterangan PPR merupakan pangsa pasar relatif, VPN volume penjualan tahun terakhir, dan VPPN volume penjualan tahun terakhir dari pesaing. Lanjut, Pak. Lalu selanjutnya kita mengukur tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan pasar dapat ditemukan dengan cara menghitung laju pendapatan rata-rata perusahaan. Tingkat pertumbuhan pasar ini diukur dalam bentuk persentase. Dan rumus yang diperlukan adalah TPP sama dengan VPN dikurang VPN dikurang 1 dibagi VPN dikurang 1 dikali 100%. Dengan keterangan TPP, tingkat pertumbuhan pasar, VPN volume penjualan tahun terakhir, dan VPN kurang 1 merupakan volume penjualan tahun sebelumnya. Next, Wak.
Nah, kita temukan L'Oreal dengan rival-rivalnya dari produk skincare, makeup, hair care, hair color, dan fragrance menghasilkan relatif market di skincare dengan relatif market 129%, makeup 98,5%, hair care 33,9%, hair color 150%, dan fragrance 91%. Dengan tingkat pertumbuhannya 6,5%, 7,14%, 3,1%, 8%, dan 2,5%. Lanjut, Wak. Lalu yang terakhir kita membuat matriks BCG. Dari hasil perhitungan TTP dan PPR di atas, selanjutnya dapat dibuat matriks BCG dengan cara memasukkan ke dalam matriks BCG untuk menentukan pada kuadran mana posisi perusahaan berada. Next, Wak. Di sini ditemukan dengan hair color dan skincare berada pada kuadran star dan makeup berada pada kuadran question mark, di mana dia menjalan masuk kepada star, dan juga hair care dan fragrance terletak pada kuadran dog. Lanjut, Pak. Lalu selanjutnya ada contoh penggunaan matriks yang kedua, di mana dijelaskan oleh Rajwa. Kepada Rajwa dipersilahkan. Oke, terima kasih Ilhan. Jadi yang selanjutnya itu ada contoh penggunaan matriks BCG. Jadi di sini ada tabel 1 yang merupakan data dari penjualan perusahaan PT Indah Jaya untuk merek dagang Auto A. Di sini ada data tahun 2020 dan tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, ini datanya bisa dilihat sendiri ya. Nah, lalu untuk menghitung TPP pada produk di PT Indah Jaya ini dengan merek dagang A ini, nah caranya itu yaitu dengan cara penjualan tahun 2021 dikurang penjualan tahun 2020 dibagi dengan penjualan 2020 dikali 100%, di mana penjualan tahun 2021 yaitu 4,99 triliun dikurang dengan 3,9 triliun dibagi dengan 3,9 triliun dikali 100%. Nah, jika angka-angka tersebut dikurang dan dikalikan, maka kita akan mendapat hasil 27,9% atau dibulatkan menjadi 28%. Nah, maka tingkat penjualan dari perusahaan PT Indah Jaya yaitu 28%, atau kalau ada angka koma di belakang satu angka koma di belakang koma itu 27,9%. Nah, sementara itu berdasarkan data dari ketiga pesaing perusahaan PT Indah Jaya bisa kita lihat melalui tabel di bawah ini, di mana ada 3 kompetitor untuk produk PT Indah Jaya Auto A. Yaitu yang pertama di mana PT Jaya keluaran PT Jaya Indah dengan merek dagang Auto B dengan volume penjualan 2,708 triliun 821.440.440.000. Lalu keluaran PT Asia Jaya dengan merek dagang Auto C dengan volume penjualan 5,256 triliun 600 juta. Lalu keluaran PT Indonesia Jaya dengan merek dagang Auto D dengan volume penjualan 5,570 triliun 100 juta, di mana total dari ketiga kompetitor tersebut yaitu 13,535 triliun. Nah, melalui tabel di atas kita bisa mengetahui bahwa dari total penjualan pesaing di tahun 2021 adalah 13,535,521,440 triliun yang nantinya akan digunakan sebagai pembagi terhadap jumlah volume dari penjualan Auto A di tahun 2021. Nah, sehingga bisa diketahui pangsa pasar relatif dari Auto A dengan begitu pangsa pasar relatifnya bisa kita hitung menggunakan dengan cara
volume penjualan Auto A tahun 2021 dibagi dengan volume penjualan pesaing tahun 2021. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan 4,99 triliun dibagi dengan 13,535521444 triliun tadi. Nah, bisa kita dapatkan 0,368 di mana hasil tersebut kurang dari 1. Nah, maka dari itu, dari hasil tersebut, kita bisa mengetahui bahwa perbandingan pasar relatif Auto A dengan produk pesaing adalah 0,368. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pangsa pasar dari Auto A lebih rendah jika dibandingkan dengan pesaing, karena nilai pasar relatifnya yaitu lebih kecil atau kurang dari 1. Nah, jadi perusahaan PT Indah Jaya dengan produk Auto A ini mempunyai tingkat pertumbuhan mencapai 27,9 atau 28% dengan pangsa pasar relatif 0,368. Nah, ketika kita memasukkan ke dalam metrik BCG, kita akan mengetahui bahwa merek Auto A ini dibandingkan dengan pesaingnya berada di posisi question mark atau tanda tanya. Oke, jadi ini merupakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu matriks BCG adalah cara terbaik untuk menganalisis portofolio dan lini produk dalam bisnis. Dengan metode ini diharapkan perusahaan bisa mengambil tindakan yang tepat untuk kepentingan bisnis dan tujuan mereka. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada MC. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari pribadi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.